jangan-jangan dia nih presiden mahasiswa palsu gitu kan. ITERA targetnya udah bisa ngejar ITB lah untuk di kelas kualitasnya gitu kan. Oh, jadi bisa mandiri sendiri gitu. Bisa mandiri nantinya. Jujur aja dulu gua semester 1 itu sempet kupu-kupu gua kuliah. Oh, sempet kupu-kupu ya deh ya. Halo teman-teman semua, jadi kali ini gua kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Presiden Mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA periode 2020-2021. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gua Jeffrey Novel Rafiq dari ITERA. Gua dari program studi Teknik Elektro. Kalau asal, gua asli Lampung, gua tepatnya di Tulang Bawang, di Pasena, Tamak Udang. Dan di sini ya gue kawan satu angkatan sama Ibeng ini gitu kan, dan kebetulan gue diundang untuk diskusi nih. Kira-kira diskusi kali ini bahasnya apa, Bang? Jadi gue ngundang Jeffrey ini sebagai kita cerita-cerita tentang organisasi lah ya, organisasi mahasiswa, tentang mahasiswa yang kuliah pulang atau mahasiswa yang kuliah rapat gitu kan, perbedaannya apa menurut abang, dan juga mungkin ada hal-hal beberapa yang bakal gue tanyain juga di nextnya gitu kan. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, gimana nih rasanya menjadi presiden mahasiswa gitu, presiden mahasiswa di ITERA gitu? Oke, ambil nyantai aja ya. Nyantai aja. Rokok. Kalau perasaan jadi presiden mahasiswa ya seneng pasti, suka duka itu ya semua kita rasain gitu kan. Kalau pertama yang senengnya adalah satu gitu kan. Ya suatu kebanggaan tersendiri gitu, kita bisa jadi ikon di kampus kita jadi pejuang lah ibaratnya kan, karena suatu presiden mahasiswa itu kan ya kita memperjuangkan keluh kesahnya dari mahasiswa dan segala macamnya, apa permasalahan yang ada di kampus kita yang memperjuangin, ya kita yang menyuarakan teman-teman itu semua gitu kan, apa yang dijadiin keluh kesah dari teman-teman kita yang menyuarakan. Makanya ya itu menjadi suatu kebanggaan diri kita sendiri. Akan tetapi dari setiap jabatan itu kan pasti ada godaan, ada ya rintangan, hambatan, apalagi di masa periode gua itu kan ya masa pandemi, dan itu sangat berat, itu berat banget, gua rasain itu berat banget karena di konsep awal ya dulu kan lo juga sama gua Bang, dimana kita kampanye bareng-bareng untuk gua mau naik. Dulu kita nggak pernah kepikiran nih kalau bakal adanya pandemi gitu kan. Gua nggak pernah pikir bakal sampai ini bakal ada pandemi segala macem. Ya semua planning gue bikin seperti ini, jalannya seperti ini. Kapan ketika sudah naik, semua itu berubah total, berbalik. Dengan kondisi sekarang apa-apanya online, dari mulai rapat kita daring, advokasiin segala macam bentuk permasalahan kita daring. Akses itu sulit banget. Ya itulah yang gue rasain gitu selama gue jadi presiden mahasiswa gitu. Jadi perlu teman-teman tahu, jadi gue ini adalah salah satu tim suksesnya Jeffrey ya ketika dia mencalonkan menjadi presiden mahasiswa. Jadi di sini gue ikut ngebantu Jeffrey untuk dia supaya bisa duduk di posisi sebagai presiden mahasiswa. Ngomong-ngomong nih kan, presiden mahasiswa ini adalah tadi lo ngomong bahwa adalah sebuah ikon gitu kan dari mahasiswa tersendiri gitu kan. Kira-kira godaan terberat untuk sebagai presiden mahasiswa ini apa sih, Jeff? Ya kalau godaan ya, namanya kita kuliah itu kan di kampus. Ya mungkin kalau godaan finansial itu nggak terlalu ya, namanya kita aktivis di kampus. Ya mungkin itu ada godaan dari ya namanya kita bermain politik gitu. Tapi itu bukan jadi hambatan yang besar. Cuman hambatan yang besar itu ketika kita menjabat, kita nggak bisa mengkontrol kondisi akademik kita. Nah godaan terbesarnya di situ. Ketika kita sedang menjabat, akademik kita nggak bisa kita jaga, kita turun. Akhirnya di situ kita dihadapkan dua pilihan. Ini gue mau ngampus atau mau fokus organisasi. Kalau gue mau fokus organisasi, akademik gue harus jadi korban. Ya betul. Nah itu yang jadi godaan terberat, dan ya kalau dibilang akademik gue itu ya nggak terlalu bagus, ya gitulah gitu kan. Ya, standar lah. Makanya kan di situ menjadi godaan terberat ketika gue lagi sibuk-sibuknya nih, ada rapat banyak urusan segala macam, gue kepikiran ini gimana kuliah gue. Akhirnya nanti kan dari situ, aduh udahlah agak diluangin nih, tugasin ke menteri dulu, tugasin ke ini. Semangat gua gak turun, gua mau ngejar akademik dulu nih. Betul. Tapi di situ itulah fungsinya,
bagi waktunya susah banget gitu untuk ngebagi waktunya. Gimana cara kita manajemen waktu? Itu sih godaan terberatnya ya. Untuk jadi ikon di kampus kita dihadapkan dua pilihan, akademik dan organisasi. Mana yang mau kita duluin? Cuman ya alangkah baiknya organisasi kita aktif, akademik kita lancar. Itu ya contoh lah, sekjen kita gimana gitu kan, dapat mahasiswa berprestasi. Itu jadi salah satu ya bentuk pembelajaran buat gua harus bisa kayak dia gitu kan. Betul. Gitu. Jadi Jeffrey ini semester 7 ya, sama ya, sama kayak gua. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, pengalaman Jeffrey sendiri organisasinya apa aja sih selain sebelum menjabat menjadi presiden mahasiswa nih? Oke, cerita tentang pengalaman organisasi sedikit pahit sebenarnya, karena dulu kalau buat anak Kitara mungkin tahu ya, khususnya kayak di angkatan 2017 ke atas, 17, 16, elektro sama informatika tuh dulu kan satu. Nah gue itu dulu awal mulanya gue ada di HMI. Dari HMI gue kader 1 tahun di HMI, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dan Informatika. Gue kader di sana. Setelah gue selesai kader, ada problematika di dalam himpunan. Kemudian himpunan dibubarkan. Ya dari situ sempat turun, udah males nih mau organisasi, capek gue kader 1 tahun udah capek-capek digebek habis-habisan. Betul. Dibubarin himpunannya gue. Aduh ini kayaknya gue stop dah organisasi, udah cukup. Kalaupun gue mau organisasi gue males di himpunan lagi, gue pengen lari ke BEM aja lah gitu kan. Betul. Ke kabinet. Nah cuman gue balik lagi, gue mikirin adik-adik gue mau gimana nasibnya. Adik-adik gue gak punya rumah dong kalau gue gak ngerintis untuk ngebangun himpunan lagi. Ya akhirnya dari situ gue coba sama kawan-kawan gue angkatan 17, angkatan 16, kita bareng-bareng untuk ngebentuk suatu himpunan, dan alhamdulillah ya sukses untuk dibentuklah HME. Informatika pun seperti itu, informatika diperjuangkan, akhirnya kebentuklah HMIF. Nah setelah di HME gue diamanatin untuk ngejabat staff di kaderisasi. Gue di situ dikasih amanah sebagai koordinator lapangan di kaderisasinya. Jadi selama kaderisasi, seluruh bentuk kegiatan kaderisasi di lapangan maupun di ruangan, gue koordinatornya. Gue yang mengatur seperti apa jalannya kondisi di lapangan dan lain-lain. Itu semua gue yang atur. Nah di situ sampai pun itu waktu itu belum selesai sih jabatan. Itu belum selesai jabatan. Gue juga kondisi itu berbarengan. Jadi gue staf kaderisasi dan juga staf di kabinet Juang. Waktu itu masih masa kepemimpinan Bang Wahyu GT. Nah itu di kabinet Juang gue juga ngejabat. Jadi itu berbarengan, gue ngejabat di 2 organisasi berbarengan. Satu staf kader, satunya staf kajian strategis sosial politik. Nah di situ ya itu cukup berat juga. Gue harus ngimbangin 2 organisasi, akademik juga gue harus ngimbangin. Ya wajar lah, akademik gue sedikit jadi korban kan sampai sekarang. Ya gue ngejabat di situ sampai akhirnya masa jabatan kaderisasi gue udah mau habis. Ya masa reorganisasi dari kabinet itu sendiri untuk pergantian, dan ya gue ngeberanin diri untuk gue maju nih sebagai calon presiden, dan alhamdulillah gue sampai hari ini ngejabat sebagai presiden mahasiswa. Ngomong-ngomong tentang organisasi, jadi Bang Jeffrey kan sebagai presiden mahasiswa ya teman-teman ya. Seperti teman-teman tahu, Jeffrey ini sebagai presiden mahasiswa. Nah, kira-kira ada nggak sih popularitas tersendiri gitu, terasa bangga tersendiri ketika menjadi presiden mahasiswa gitu, selain menjadi icon tadi ya? Kira-kira untuk follower Instagram itu tinggi nggak gitu kan, atau orang satu kampus udah pada tahu, baik dari tingkat birokrat sampai ke tingkat terbawahnya gitu? Kira-kira ada nggak sih popularitas tersendiri gitu dari Jeffrey sendiri gitu? Ya kalau untuk popularitas ya ada, pasti dampak dari itu semua pasti ada. Yang gue rasain ya follower Instagram itu pasti naik, apalagi pas di hari H pemilihan, masa-masa kampanye itu dulu kan masih bisa dilihat kan, untuk yang memantau Instagram tuh 7 hari berapa orang ya, itu betul. Naik pesat bisa ya banyak lah gitu kan, bisa dikatakan. Berapa nih kira-kira dari before pencalonan terus sekarang ini ngejabat nih, berapa nih kira-kira? Ya kalau estimasi dulu, gitu. Kalau dulu yang biasa nge-stalking ya di Instagram itu palingan 300 gitu ya. Pas sudah ngejabat itu bisa sampai 2000 yang
Yang 20 Nge-stuck gitu. Oh, nge-stuck. Yang nge-stuck. Oke. Kalau follower ya alhamdulillah naik lah. Naik lah ya. Cuman kan ya itu semua nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya kan. Ya untuk hal lain, untuk dikenal ya gue nggak tahu sih anak kita nih pada kenal gue apa enggak, tapi yang alhamdulillahnya sampai sekarang kalau gue ke kampus sapa menyapa itu udah pasti. Udah Gue pasti, kemanapun ya. mau adik tingkat, mau kakak tingkat, nggak kenal tingkatan lah pokoknya. Kapan di kampus ya gue masih disapa dan gue pun masih menyapa seperti itu. Sama halnya lah, cuman bedanya adik-adik tingkat itu lebih banyak akhirnya yang kenal gue. Kadang gue juga bingung, kadang ngerasa nggak enak misal gue disapa di jalan, kondisinya gue lagi nggak fokus nih, misal gue lagi naik motor gitu, bang, gue kaget kan, terus jawabnya siapa telat, yang manggil-manggil? Siapa nih kan, gue jawabnya telat, nah itu kadang kan gue nggak enak, gue dikira sombong, tapi ya gue jawab, cuman kan kadang jawabnya telat nih, orang udah lewat, wah iya kata gue, nah itu yang kadang kan, oh itu ada tingkat, ya gue ngerasa senang sendiri, ada kesenangan tersendiri lah gitu, oh berarti mereka kenal sama gue, cuman hal itu kan itu bisa menjadi suatu kesenangan dan itu bisa menjadi suatu tantangan buat kita. Senangnya mungkin kita senang dikenal sama orang. Tantangannya adalah gimana mereka gak kita kecewain dengan masa jabatan kita gitu. Jadi buat apa cukup dikenal tapi dikenalnya dengan hal apa dulu nih gitu kan. Kalau cuma kenal nama mah ya gampang aja mau kenal nama. Gue tinggal sokap di kampus semua orang gue sapa gak kenal kayak orang gila. Orang bakal kenal sama gue. Oh ini Bang Jepri yang biasa gila nih di kampus nih. Nah cuman kan hal apa nih yang mau jadi ikonnya diri gue gitu. Oh Bang Jepri, mungkin kayak Bang Wai terkenal nih dengan gagahnya dia sampai dia pernah nurunin masa untuk demonstrasi. Itu kan suatu ikon dia, dikenal dengan keberaniannya. Ya, nah dari gue nih apa yang mau gue bentuk untuk gue tuh dikenal supaya oh Bang Jepri ini dikenal dengan ininya. Nah itu yang menjadi tantangan berat. Gimana caranya kita nggak ngecewain mereka gitu di masa jabatan ini. Ya karena untuk mungkin kita nggak bisa nyenangin 100% masyarakat ketika kita menjabat, setidaknya mayoritas gitu, setidaknya mayoritas, karena mustahil kita bisa nyenangin pemimpin mana yang bisa nyenangin rakyatnya 100% gitu kan. Ya betul. Sekedar Jokowi juga pasti ada pro kontranya, apalagi kita sebagai presiden mahasiswa pasti ada yang pro ada yang kontra. Ya seperti itulah gimana kita ngebentuk image-nya itu tadi gitu. Jadi gini teman-teman, kita mau ngetes nih ya, dia ini memang benar-benar presiden mahasiswa atau bukan gitu kan. Jadi gua mau ngetes dia ini tentang sejarahnya ITERA sendiri gitu kan. Jadi silakan Bang Jepri jelasin nih buat teman-teman juga yang pengen masuk ITERA tapi belum bisa ke kampus segala macam. Nah ini dari penjelasan langsung dari presidennya. Silakan Bang Jepri. Oke. Kalau untuk sejarah ITERA nih ya, ini mohon maaf nih kalau ada senior yang nonton ada salah-salah sedikit, ini mohon maaf sebenarnya ya. Karena kan kita ngedenger sejarah itu kan dari ya orang per orang, kepala per kepala gitu. Gue dapat sejarah ini kan dari kakak-kakak tingkat gue yang sebelum gue gitu kan. Gue ngobrol, gue sharing-sharing tentang gimana sih sebenarnya sejarahnya ITERA ini dulunya gitu. Jadi kalau untuk ITERA sendiri itu sebenarnya dari zaman tahun 2012 itu sebenarnya udah ada. Waktu itu mahasiswanya itu kuliahnya di ITB, dia masih ITB Bandung ya? Masih di ITB, ada di Jatinangor waktu itu, mereka masih kuliah di sana. Nah itu yang gua tahu itu elektro ada di sana waktu itu, elektro ada, informatika belum, sipil belum, fisika ada di situ. Nah itu kemudian di tahun 2015 itu gedung ITERA udah ada. Udah jadi gitu ya? Udah jadi, kemudian udah ada mahasiswanya juga tahun 2015. Kemudian yang tahun 2012 yang angkatan 2012 ini dipulangkan ke Lampung. Dipulangkan ke Lampung. Kemudian dia dari situ itu kemudian nambah tuh program studi waktu itu kan, nambah jadi mesin tuh sebenarnya tua ada. Cuman waktu itu mahasiswanya cuma 4 ya? 4 mahasiswa mesin cuma 4, sekitar 4 lah, seingat gue 4. Itu waktu di Jatinangor Bandung ya? Iya, 4 masih mahasiswa. 4. Bukan, dia tahun 2013. Nah itu mahasiswanya cuma 4. Nah kemudian akhirnya dia disuruh pilih, kamu mau pindah program studi atau
kamu mau lanjut di mesin tapi ya ITERA nggak ada lagi di mesin, belum memumpuni karena kan waktu itu dosen terbang ITB. Jadi kan dosennya kasihan nih, dari ITB jauh ke sini cuma ngajar 4 orang. Nah kemudian ada waktu itu beberapa mahasiswa yang memilih untuk pindah ke teknik elektro. Nah kemudian sisanya ini milih lanjut di kampus lain. Oh itu, jadi sisa berapa nih? Seingat gua itu yang sisa ya, yang pindah ke teknik elektro 1 orang. Satu orang gitu. Tiganya kemana? Tiganya itu pindah ke kampus lain, gua nggak tahu di kampus mana, tapi lanjut mesin lagi mereka. Oh gitu. Karena ketidakjelasan mungkin. Kemudian di tahun 2017 mulai nih mesin hidup lagi, teknik mesin hidup lagi. Dan sekarang udah banyak banget sih program studi ya, gua nyampe nggak hafal satu gua. Untuk program studi udah banyak banget lah. Ada sekitar 36 ya, lebih ya. Sekitar 35-36-an. 36 sekitaran itu. Ya mulai berkembangnya waktu, dari mulai bicara gedung, dulu gedung kita masuk itu masih sekitar 3 biji ya. Iya nggak sih? Iya betul. A, B, C, D kan? Iya benar. C, D jadi 1, ya kan? Jadi terhitung 1 lah gitu. Iya, C, D itu jadi 3 gedung, dulu 3 gedung, kantin itu cuma ada 1 di RK. Ya, Nah, kemudian nggak lama gedung E kebangun, perkuliahan. Dulu kita zaman kita perkuliahan kita masih ada apa ya namanya dulu, yang les itu, kayak les itu zaman TPB apa sih? Tutor. Nah, tutorial. masih ada kelas tutor, dan kelas tutor tuh dulu masih wajib juga kan. Kelas tutor, jadi kuliah itu full Senin sampai Sabtu. Dulu gua ngerasain TPB tuh full Senin sampai Sabtu karena keterbatasan gedung waktu itu kan. Kemudian dibangun lagi gedung E, dan Labtek udah dibangunin, mulai gedung F dibangunin, GKU dibangunin, dan ya sekarang daya tampungnya udah cukup. Setahu gua sempat masuk 10 besar se Indonesia, daya tampung terbanyak. Oh gitu, ITERA ya, walaupun kampus baru Iya. itu udah masuk ke 10 besar gitu ya. Dan juga untuk ITERA itu dia ada binaan dari ITB. Jadi kan kampus baru ini kan ada 2 ya, yang institut, ada ITERA sama ITK. Nah kalau untuk ITK itu dibinanya sama ITS. Nah kalau untuk ITERA dibina sama ITB. Itu setahu gua selama kurang lebih 20 tahun binaan kayak gitu. Itu sih kurang lebih untuk teman-teman yang mau daftar di ITERA. Jangan dong bagus, tenang aja, udah samping tol sekarang. Jadi emang benar-benar terbukti ya teman-teman, dia ini adalah presiden mahasiswa walaupun hanya sedikit singkat cerita ya, karena kan durasi kita nggak sampai panjang gitu. Kalau bisa panjang sampai besok mungkin ya bisa selesai gitu ya. Daftar ITERA nanti kita ngobrol. Gitu. Nah jadi ngomong-ngomong nih kan, jadi ITERA ini adalah kampus teknik gitu, kampus teknik yang notabene atau mayoritasnya adalah anak-anak teknik semua gitu kan. Yang jelas dan yang pasti itu pasti orang-orangnya organisasinya pasti jalan benar gitu kan. Nah menurut lo pribadi itu gimana ngelihat mahasiswa yang sering kuliah atau tidak menikmati masa-masa dia menjadi mahasiswa itu, mengikuti organisasi dan segala macam, seperti mahasiswa yang kuliah pulang atau mahasiswa yang kuliah rapat. Menurut lo pribadi itu gimana sih, kita ini sebagai mahasiswa ini seharusnya bagaimana gitu? Menurut pendapat lo pribadi gimana? Ya kalau dari gua itu kan semuanya sebenarnya tentang kenyamanan. Ya mungkin untuk orang-orang yang mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang itu mereka mungkin emang belum dapat feel kenyamanan di organisasi itu sendiri gitu, karena jadi memang ibarat kata tidak ada yang instan gitu kan, semua butuh proses perjalanan gitu. Jadi sejarah sebenarnya ini gua belum pernah cerita ini dimanapun gitu. Gua sejarahnya gua mau kuliah itu dulu gua nggak niat sama sekali mau kuliah. Gua nggak niat sama sekali mau kuliah. Jadi gua dulu tuh sebenarnya udah keterima di Telkom University Bandung. Gua ngambil jurusan telekomunikasi di sana. Itu udah keterima, tapi karena emang dulu gua ngejarnya kedinasan, jadi gua mager mau kuliah kan. Udahlah gua lepas. Kemudian SBM, yang lainnya berangkat SBM, gua tidur. Gua nggak peduli, gua males karena emang niat gua itu adalah di kedinasan. Gua bukan di kuliah, gua nggak mau kuliah. Kemudian karena tuntutan dari orang tua, akhirnya gue ikut mandiri waktu itu kan, namanya SBMPTN. Nah itu wilayah barat. Nah di situ gue ikut itu dan daftar teknik elektro ITERA, keterima.
Nah itu semester 1 masih keinginan gue itu untuk gue pinginnya udahlah, gue pingin tahun depan daftar kedinasan aja. Gue kuliah, gue bodo amat. Makanya itulah sebenarnya salah satu faktor akademik gue sedikit hancur. Gitu. Karena gue dulu gue dulu mikirnya udah gue pingin kuliah ini, pingin kedinasan aja gitu, ngapain. Tapi karena orang-orang organisasi itulah gue akhirnya bertahan sampai hari ini di ITERA. Jadi waktu itu gue ngerasa awal mula ketika TPB tuh ketemu yang namanya sporteran. Kalau anak ITERA udah ya familiar lah dengan sporteran ya. Anak ITERA pasti familiar dengan sporteran. Gue waktu masih TPB itu semester 1-2 itu gue diajak sporteran. Jadi semester 1 tuh gue full. Gue sempet sakit dulu. Gue sakit, gue operasi. Jadi semester 1 tuh gue bisa dibilang hampir setengah semester gue nggak masuk karena gue dirawat. Waktu itu gue operasi, itu tambah lagi tuh karena gue udah baru masuk, gue setengah semester dioperasi. Akhirnya gue mikir udah males bener gue kuliah, udah nggak pernah masuk gue. Tapi karena disupport terus, padahal gue dulu nggak kenal, baru masuk kan sama teman-teman elektro. Disupport terus. Kemudian pas gue masuk diajak nih sporteran. Pas di sporteran, gue ngerasa punya kawan banyak. Gue kok jadi ada keluarga gue di sini. Kemudian mulai dari situ kita ngontrak bareng. Dan dari situ mereka ya ngasih keyakinan buat gue gitu. Udah lu lanjut aja kuliah, ngapain lu keluar, sayang dan segala macamnya. Nah gue dulu akhirnya dari situ mikir, asik juga. Nah karena dari situlah gue dapet nih kesenangannya, dapet nih feel kekeluargaannya, dapet feel kesenangannya. Apa yang gue cari gue dapet. Jadi nggak kuliah pulang gini ya? Akhirnya gue nggak kuliah pulang. Akhirnya gue nongkrong. Dari nongkrong itu mulai nanti kan ketemu tahap kaderisasi. Nah mulai dari tahap kaderisasi karena kita sudah merasa angkatan gue ini keluarga, ya gue susah seneng bareng-bareng, namanya di teknik kita solidaritas kan. Masa teman-teman gue mau di kader gue nggak mau ikut gitu kan? Itulah gue ikut. Setelah di kaderisasi, di sini juga mindset banyak orang yang berkata, lu kader dapat apa sih gitu? Lu kader dapat apa sih? Lu capek di kader, lu dimarahin, diocehin, habis waktu segala macam, disiksa. Udah habis waktu, mending lu kuliah. Sebenarnya itu mindset seperti itu yang nyebabin akhirnya udahlah gue kupu-kupu aja, gue ikut organisasi gue nggak dapat apa-apa, gue nggak ikut juga sama aja, gue mending kuliah gitu kan. Itu sebenarnya mindset yang kenapa selama ini banyak kupu-kupu. Kalau gua ngibaratin kaderisasi itu, kalau teman-teman nanya ya, apa yang didapat dari kaderisasi? Gue selalu mengibaratkan kaderisasi itu sebagai penjual bibit tanaman. Ibarat gua nih dagang bibit nih, bibit tanaman, entah jenis terong, entah cabai, entah apa, gua dagang bibit tanaman. Ada 10 konsumen datang ke gua, beli bibit, gua kasih bibit yang sama. Ketika ini bibit dibawa pulang, 5 konsumen itu dirawat, dipupuk, disiram, ya dirawatlah dengan baik, tumbuh dengan bagus terongnya itu. Misalnya bibit terong yang dia beli, yang 5-nya lagi itu ada yang mungkin 3-nya cuma dibeli, ditanam nggak dirawat, dibiarin. Kemudian ada yang beli tapi nggak ditanam-tanam, dan dibeli aja udah. Ya kan hasilnya beda. Nah tinggal gimana kita mengelola apa yang kita dapat. Makanya di situ kalau orang bilang gue kader nggak dapat apa-apa, ya itu dari lu nya sendiri, bukan kadernya. Kader mah nggak, emang kader kalau dibilang nggak ngasilin apa-apa. Kader itu cuma bibit, gimana kitanya nih? Kita bawa pulang bibit ini, kita tanam, potensi kita, ya kan? Itu dari kita sendiri. Jadi gue nggak pernah nyalain ketika ada orang ngomong gue kader nggak dapet apa-apa, gue kader dapat ini, gue kader dapat ilmu banyak. Kan beda-beda dari setiap kader. Nah itulah makanya kalau orang bilang gue ngapain organisasi, apa yang gue dapat? Ya itu lo gitu. Ketika gue bicara untuk gue, kalau gue cuma ikut kader kemudian di organisasi, itu karena gue pingin ngembangin diri gue sendiri. Gue cari ilmu apa yang gue mau gitu. Gue di kader mungkin diajarin misal tentang poin kepemimpinan. Nih kepemimpinan, bibit doang nih kepemimpinan. Gue ngembanginnya nyari tahu sendiri kepemimpinan itu seperti apa, tipe-tipe pemimpin seperti apa, bagaimana cara-cara setiap pemimpin. Itu kan gue nyari sendiri gitu, nggak terpaku harus gue dapetin segala hal di kaderisasi, enggak. Jadi kalau ditanya kaderisasi, organisasi dan segala macam, ada orang kuliah pulang, itu tergantung dari dirinya masing-masing. Gimana dia, kalau dia emang sudah menemukan kenyamanannya, kemudian dia emang mau berkembang ya pasti bakal berkembang gitu. Balik lagi di setiap individualnya masing-masing gitu. Cuman itu tadi, buat teman-teman yang menganggap organisasi itu nggak ada apa-apa,
sebenarnya bukan salah organisasinya, salah diri kitanya sendiri. Kalau emang kita mau dapat sesuatu hal, ya kita cari, bukan kita menunggu gitu kan. Kalau kita nunggu kader dikasih apa, dikasih tai, lu disiksa di situ. Iya, Lu bakal disiksa, lu digembleng habis-habisan gitu kan. Dibentuk mentalnya. Dibentuk mentalnya, dibentuk ilmu pengetahuannya, cuma gimana kita mengembangkannya, itulah yang bisa nyebabin kaderisasi dan organisasi itu ada manfaat untuk diri kita sendiri, yaitu kita yang mencari apa nih manfaat gua gitu. Nah, jadi semakin menarik ya teman-teman ya bicara. Jadi Jepri tadi membahas tentang kaderisasi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu kaderisasi itu apa, jadi kaderisasi itu adalah proses untuk kita memasuki organisasi tersebut gitu. Disitulah kita dibentuk mentalnya, dibentuk pengetahuannya dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman memasuki organisasi itu tidak gampang gitu dan tidak mudah gitu kan. Ada proses yang akan dilewati gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kaderisasi, jadi Jepri ini kan dari elektro nih, bisa ceritain nggak proses kalian kaderisasi di elektro itu bagaimana dan seperti apa gitu, sehingga alhamdulillahnya Jepri ini bisa menjadi seorang pemimpin gitu kan, pemimpin dari presiden, pemimpin dari mahasiswa gitu kan di ITERA. Bisa diceritain gitu bagaimana gitu prosesnya? Kalau untuk proses di kaderisasi ya, ya kalau untuk proses di kaderisasi ada satu hal, karena kebetulan gue pernah ngejabat juga di staf kaderisasi ya. Ada satu hal untuk kaderisasi itu sendiri, gini, kaderisasi itu banyak yang sulit membedakan. Mungkin gini, kaderisasi, kalau ini secara pribadi gua, kaderisasi itu merupakan suatu sistem, bukan budaya, kan gitu. Kalau budaya itu turun temurun. Tapi kalau sistem itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kondisi itu berubah-ubah. Makanya kalau kaderisasi itu seperti apa, di zaman gua megang kaderisasi dulu, gua itu di elektro itu gua tekenin untuk coba kaderisasi itu sistem bukan budaya. Kalau budaya mungkin buat teman-teman di ITERA ya, gue nggak tahu kampus lain, kita berbicara tentang ITERA karena kebetulan background gue itu dari ITERA dan kebetulan IBEM juga dari ITERA. Mungkin teman-teman di ITERA nggak asing dengan buku angkatan, dengan buku kakak tingkat dan segala macam. Itu menurut gue bisa dikatakan budaya kurang lebihnya. Kenapa? Misal nih, lu dikasih tugas buku katim, besok angkatan 2018 dikasih lagi tugas buku katim, besok angkatan 2019 kasih lagi tugas buku katim, tapi mereka nggak tahu fungsional dari buku katim itu apa. Betul. Fungsionalnya apa gitu. Kalau memang dianggap itu sudah tidak relevan, ya sudah. Kadang kan orang mau menggantinya, misal nih, wah buku kating kayaknya udah nggak relevan, kayaknya bagus dihapusin aja. Nanti pasti ada yang mikir, wah ini dari tahun ke tahun kakak tingkat kita udah seperti ini gitu kan. Itu kan budaya gitu. Tapi kita harus melihat sistem dan hasil output. Kita berbicara output kaderisasi, output itu berbeda-beda. Semisal seperti ini, tahun sekarang kita mencetak kaderisasi itu hasil kader yang nanti hasilnya itu menjadi A. Oke, A ini masih dibutuhkan di tahun ini. Tapi ketika ini menjadi budaya, berarti kan setiap tahun kader itu hasilnya sama semua, A setiap tahun, karena budaya sama, bentuk kadernya sama, apa yang dikasih sama, yang dijalanin sama, bahkan sampai teknis lapangannya pun mungkin sama. Itu kan adalah suatu budaya. Nah, bagaimana ketika misal kampus itu butuhnya orang-orang C, masyarakat butuh mahasiswa itu yang D, KM ITERA butuhnya yang B misal, kita mencetak kader yang A. Nah, jadi berbeda gitu ya. Ini hasilnya mau kemana? Jadi pengangguran. Itulah yang disebabkan gua kader nggak dapet apa-apa, men. Ngapain gua kader gitu. Betul. Sedangkan kaderisasi, sebelum kita melakukan kaderisasi, kita harus ada survei dulu, analisis dulu kebutuhan himpunan yang akan datang apa kira-kira, kebutuhan kampus nih apa, kebutuhan masyarakat apa. Oh, berarti kita harus mencetak kader yang seperti ini. Nah, sehingga kaderisasi itu tidak bisa disamakan dengan budaya. Itulah mungkin masih ada beberapa organisasi entah di ITERA maupun di luar itu banyak yang menggunakan sistem kaderisasi ini dianggap budaya. Ini udah budayanya seperti ini, jangan dirubah. Ya oke, kita harus punya garis besar haluan mungkin. Ya itu namanya mungkin biasa pedoman kaderisasi lah. Ya, betul. Kita harus punya pedoman kaderisasi yang dimana ini memang sudah jadi garis jalannya gitu. Tapi untuk improvisasi ya itu bebas. Nah, kita gunain improvisasi ini untuk melihat kondisi seperti apa yang dibutuhkan dengan masa kampus, sehingga ketika selesai kader
oh sesuai dengan kebutuhannya. Kampus butuh A, kadernya bisa A. Butuh B, KM bisa B. Jadi hasil kader kita itu bisa kemana-mana, bisa ke masyarakat, bisa ke kampus, bisa ke KM, atau bisa di himpunan. Itu yang kita butuhkan dari kaderisasi itu sendiri gitu. Jadi buat teman-teman janganlah salah tanggap tentang kaderisasi itu gitu. Kaderisasi ini adalah suatu sistem bukan budaya gitu. Karena sistem untuk memasuki himpunan melalui jalur kaderisasi seperti itu untuk tentang kaderisasi. Juga kan kaderisasi juga kan sebagai penerus gitu kan. Orang-orang yang lagi kaderisasi itu akan menerusi tongkat estafet daripada abang-abang dan kakak-kakaknya nanti gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut buat kaderisasi itu terkesan emang agak menyeramkan sih. Kalau orang yang belum mengetahuinya dalamnya itu seperti apa ya memang dikira bakal menyeramkan gitu kan, yang bakal menghambat segala waktu dan segala macam gitu. Cuman ya disitulah kita proses belajar gitu. Di sini Jeffrey dan gua itu adalah hasil kader gitu kan, walaupun saya bukan apa-apa di kampus, tapi bisa dilihat dari Jeffrey sendiri gitu kan, bisa menjadi seorang presiden mahasiswa. Mana tahu kalian teman-teman sekalian bisa menjadi seperti Jeffrey gitu kan, atau seperti teman-teman yang lain gitu yang sukses dalam berorganisasi ya. Kita nggak bicara tentang akademik di sini karena akademik kami masih standar gitu kan, masih jauh dari harapan gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau pendapat lo pribadi tentang mahasiswa di Indonesia ini seperti apa sih sekarang gitu kan? Karena kita lihat banyak hal-hal yang dilewatkan oleh mahasiswa tentang tentang seharusnya mahasiswa ini adalah role of model dan agent of change gitu, sebagai orang yang lebih berintelektual daripada masyarakat biasa gitu kan. Jadi mahasiswa ini banyak hal-hal yang tertinggal gitu untuk kritik pemerintah dan segala macam. Menurut lo gimana sih mahasiswa sekarang ini, zaman sekarang ini gitu kan, di zaman kita ini bagaimana sih menurut lo? Jadi untuk mahasiswa sendiri di era milenial ya sekarang ya, untuk di era milenial ini sendiri untuk mahasiswa memang kalau dibandingkan dengan era 98 di zaman reformasi dulu ya jelas tidak sama gitu kan, karena kita berbeda zaman yang pertama. Kemudian ya untuk taring sebenarnya ya gua akuin lah, taring mahasiswa sebenarnya masih ada, pasti masih ada. Cuman karena yang pertama keterbatasan segala macam dari aturan pemerintah saat ini gitu kan. Kita sekarang ngomong nggak bisa sembarang dan lain-lain, kita dipantau. Ya salah ngomong sedikit aja sekarang udah bahaya gitu kan, langsung jemput ya. Udah dijemput sama orang ke rumah. Kalau udah dipindah sama buzzer gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor sebenarnya. Itu menjadi salah satu faktor. Itu kalau menurut gua pribadi ya teman-teman ya, itu menjadi salah satu faktor juga untuk mahasiswa itu akhirnya mulai menjaga dirinya sendiri untuk gue mau ngeritik hati-hati, sampai akhirnya udah males lah gue mau ngeritik, bodo amat. Kan gitu. Itu salah satu bentuk faktornya. Cuman untuk berbicara agent of change, role model, gue menarik di role model yang sebenarnya. Untuk di role model, kalau untuk perihal kritik mengkritik ya kurang gimana ya oke lah, itu untuk kritik mengkritik itu gua rasa memang itu sudah seharusnya mahasiswa kita mengkontrol dari mana kinerja pemerintah saat ini seperti itu. Cuman untuk role model, kita di sini sebagai contoh masyarakat. Apa yang membedakan mahasiswa dengan masyarakat biasa? Kita sama-sama masyarakat sebenarnya. Cuman yang bedanya dengan pola pikir kita kaum intelektual dan lain-lain. Di sini gue ingin berbicara tentang pengangguran. Kenapa? Gue berpikiran, ini pikiran gue ya, ini statement gue, ini pandangan gue, bahwasannya di Indonesia ini pengangguran banyak itu salah satu penyebabnya juga sebenarnya mahasiswa, bisa dibilang itu menjadi salah satu penyebab. Kenapa? Karena banyak yang sekarang ini kuliah nggak tahu tujuan. Itu maksudnya gimana tuh? Lu jadi mahasiswa, lu kuliah lu tuh tujuannya apa? Gitu, tujuan lu kuliah apa? Nah di situ itu masih banyak yang, makanya gue ospek kalau di ITERA namanya PPLK ya. PPLK itu gue tekenin bagaimana ketika kalian mengadakan suatu acara PPLK ini, kalian di situ
berusaha untuk mengarahkan mahasiswa ini supaya mereka kuliah punya tujuan. Jadi banyak hal seperti ini. Bedanya mahasiswa dengan anak SMA, anak SMK, itu kan kita dicetak dengan pengetahuan kita yang lebih. Kalau kita kuliah, itu seharusnya kalau gue mikir gini, seandainya kita kuliah, kita selesai kuliah, itu kita mau ngapain? Kita mau ngapain nih setelah kita lepas dari nama mahasiswa kita nih, mau ngapain? Kalau banyak ditanya, misal anak elektro, lu mau ngapain kuliah? Gue pengen kerja di PLN. Lu mau ngapain kuliah? Gue pengen kerja di Pertamina. It's okay, nggak masalah. Cuman itu bukan tujuan. Karena bayangin ketika lu lulus kuliah, 1 tahun yang lulus dari elektro tuh berapa orang se-Indonesia? Kemudian lu mau daftar PLN, Pertamina, dan lain-lain, itu saingannya berapa? Kan gitu? Iya, Saingannya berapa? ratusan Ribu. Tapi kenapa mahasiswa itu nggak dari awal itu berpikiran untuk bagaimana gue bisa berdikari, gue bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangin misal ada lulusan 10 orang, 3 orang ini menciptakan lapangan pekerjaan, ya secara otomatis ada dong kebuka lowongan pekerjaan dan bisa ngebantu teman-teman yang lain. Nah kurang lebihnya seperti itu. Cuman gue nggak pernah nyalain untuk teman-teman yang mau daftar PLN, yang mau daftar Pertamina atau ya BUMN swasta dan lain-lain untuk menjadi pekerja, itu nggak masalah. Tapi itu adalah suatu proses dimana itu bukan menjadi suatu tujuan yang tetap. Misal gua lulus dari elektro, gua nggak munafik, seandainya pun gua bisa kerja di PLN ya gua mau kerja di PLN, tapi gua nggak tetap di sana. Dimana gua untuk mengumpulkan modal dan segala macam untuk gua bisa nanti nih gua selesai dari sini gua menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu loh yang dari mahasiswa yang gua kepinginin, karena itu yang membedakan kita dari SMA, dari SMK. Ya anak SMK lulus cari kerja, kuliah lulus cari kerja. Bedanya di mana nih? Kenapa nggak kita manfaatin dengan ilmu-ilmu yang kita punya? Apalagi kita berbicara teknologi, kita anak teknik gitu kan, kita berbicara engineer. Di situ kenapa nggak kita coba untuk berdikari supaya kita nggak melulu terpaku dengan lowongan pekerjaan. Kita gunakanlah coba nih nama mahasiswa kita seperti itu. Itu sih yang menurut gua harus dan mulai detik ini gitu. Kita sebagai mahasiswa kita harus udah pikirin tujuan kita kuliah ini apa gitu. Lu jadi mahasiswa tujuannya apa nantinya? Lu selesai ini mau ngapain? Nah dari situ bisa dikatakan kita menjadi role model. Kenapa? Oh ini loh yang membedakan mahasiswa dengan yang lainnya gitu. Kalau mahasiswa dia lulus, dia nggak ada lowongan pekerjaan pun dia bisa berkembang. Itu menjadi salah satu contoh. Ini loh contoh. Ini yang bedain mahasiswa dengan yang lainnya. Itu salah satu bentuk contoh untuk mahasiswa yang seharusnya seperti itu gitu. Karena yang gua lihat di Indonesia saat ini yang terjadi, mahasiswa itu ya masih kurang untuk berdikari sendiri itu gitu. Untuk berdikari itu masih kurang. Cuman gua apresiasi banget untuk beberapa mahasiswa itu, gua apresiasi untuk mereka yang udah bisa berdikari. Bahkan gua sempat dulu nonton di Hitam Putih kalau nggak salah, ada mahasiswa tuh yang dari sambil kuliah sambil dagang susu sampai akhirnya dia punya penghasilan besar. Yaitu nah maksud gua gitu, jangan terpaku nih dengan lowongan pekerjaan gitu. Kita kalau bisa kita yang membuka lowongan pekerjaan, jangan kita yang mencari lowongan pekerjaan. Itu yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu. Cuman untuk perihal agent of change sebagai agen perubahan dan kita sebagai controller di pemerintahan, ya itu udah saatnya untuk ya aliansi lah, seluruh mahasiswa di Indonesia ini bisa bersatu gitu kan. Kita punya wadah BMSI, kita punya wadah kalau di Lampung ABL. Ya bermula dari kalau kita di ITERA, gue bilang di ITERA untuk isu-isu nasional dan segala macam itu jangan sampai kita buta. Kenapa? Mungkin teman-teman sering dengar ya kata-kata teknik itu keras. Teknik itu keras. Nah, keras yang di sini dimaksud seperti apa? Keras yang dimaksud itu sebenarnya bukan tentang fisik, tapi tentang pemikiran. Anak teknik itu ngerti hukum, teknik ngerti politik, teknik ngerti sosial. Teknik itu ngerti semuanya. Nah, itu loh yang dibilang anak teknik itu keras. Nah, makanya ketika gue menjabat pun di BEM, ketika ada isu nasional tentang Minerba, tentang Omnibus Law yang masih hangat dibicarakan, itu selalu gue kaji, kemudian
gua share di media KM itu supaya apa? Untuk nih loh, anak teknik, kalian meskipun anak teknik, kalian juga harus tetap tahu kondisi negara kita seperti apa. Ini Omnibus Law, ini Minerba. Ya mungkin kita punya anak-anak pertambangan, ya kan? Kita ada prodi pertambangan. Mungkin sekarang jadi mahasiswa belum terasa dampak dari Minerba itu seperti apa. Tapi nanti setelah dari kita lulus, kita akan ngerasain gitu. Omnibus Law, ya kita sekarang masih mahasiswa, oke kita nggak ngerasain. Tapi setelah kita lulus, kita bakal ngerasain semua dampak dari undang-undang yang selama ini kita cuekin. Ketika pemerintah ngeluarin undang-undang ini segala macam peraturan ini, kita cuek aja. Tapi kita ngerasain nanti setelah kita udah lulus. Wah ternyata waktu itu ini dampaknya. Waktu itu gue santai-santai aja nggak ikut mengkritisi dan segala macam. Nah itulah kita harus mikirin bagaimana dampak untuk kedepannya seperti apa yang dirasain masyarakat. Makanya dari situ kita ya nggak boleh buta akan hukum di negara kita, akan kondisi-kondisi sosialnya, kondisi politiknya, kondisi hukum di Indonesia, kita jangan buta gitu, karena kita bakal ngerasain itu semua nantinya. Jadi buat teman-teman, ingat pesan Bang Jepri tadi, kita sebagai mahasiswa jangan buta terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia, dan kita harus, kalau belum bisa berkontribusi secara langsung, setidaknya kita ikut memikirkan bagaimana nanti ketika kita udah melewati masa mahasiswa ini, kita bisa udah mempunyai rancangan untuk berkontribusi secara langsung gitu kan. Selama kita mahasiswa kan kita belum bisa berkontribusi secara banyak tuh gitu kan. Dan tadi juga Bang Jepri bilang dari omongannya itu, jadi gini Bang, gua mengibaratkan jadi kita itu tidak diperbudak oleh uang gitu kan, ya. Tapi uanglah yang bekerja untuk kita gitu. Mungkin seperti itu kan saya ibaratkan omongan Jepri tadi gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, jadi kan sekarang nih musim mahasiswa baru gitu kan. Banyak mahasiswa yang mengikuti, kalau sekarang namanya UTBK ya, bukan SBMPTN lagi ya, UTBK kan. Jadi kira-kira ada nggak nih Bang pesan-pesan buat mahasiswa baru yang mungkin anggapan mahasiswa itu adalah wah enak nih jadi mahasiswa, kuliahnya bisa ya suka-suka lah ya istilahnya, enggak kayak sekolah yang harus dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 2 ya, ada jam-jam tertentu dan Senin sampai Jumat doang. Kira-kira ada nggak nih Bang pesan-pesan buat mahasiswa baru nih yang akan masuk terutama di kampus ITERA nih kira-kira? Oke, jadi buat pesannya nih buat teman-teman mahasiswa baru ya, jangan anggap kuliah itu kayak FTV. Mungkin dulu kalau teman-teman lihat FTV, ngeliat kuliah tuh ya bucin lah isinya kan. Kuliah nggak segampang itu. Lalu ketemu laporan lu bakal nangis lihat FTV kuliahnya kayak gitu. Serius, kuliah nggak segampang itu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah, yang pertama yang perlu kalian tekenin di diri kalian, balik lagi ke tujuan. Tujuan kalian kuliah apa? Kalian harus punya tujuan dulu. Ketika kalian menginjakan kaki di kampus, kalian udah menyandang gelar nih gue mahasiswa, jangan sampai lu kehilangan arah. Karena ujungnya ada dua, lu ke DO atau ya lu lulusnya entah kapan. Lulusnya lama nggak tahu. Itu ada banyak pilihannya kalian di situ. Jadi kalian bener-bener jangan sampai nih ada yang namanya aduh gue salah jurusan, aduh gue nih nggak kepingin di sini aslinya, aduh kuliah nih berat segala macam. Tapi kalau lu seberat apapun kuliah, kalau lu emang punya tujuan, ya insya Allah lu bakal tetap jalanin karena lu punya tujuan. Tapi beda ketika lu kuliah lu nggak punya tujuan, kayak ya udahlah, gue juga nanti lulus dari sini entah mau jadi apa, entar lulus gue jadi sarjana gue mau ngapain, gue capek-capek sekarang, lulus juga masih nyari kerja, entah itu dapat apa enggak, ya ujungnya putus kuliah lu gitu. Jadi jangan, yang pertama nih, jangan anggap remeh kuliah, itu udah pasti. Karena dulu gue nganggap remeh, gue pikir kuliah ya sama aja kayak di film-film, di FTV segala macem ya. Ternyata enggak, apalagi lu masuk teknik. Ya cuman balik lagi tujuan, itu sih yang gue paling tekenin, tujuan. Dan di dalam kehidupan mahasiswa itu bukan hanya tentang akademik, tapi ada dunia organisasi di dalamnya. Kalau akademik itu sudah menjadi suatu kewajiban lah. Kalau emang nggak ada akademiknya, ya berarti bukan kampus namanya. Cuman di dalam mahasiswa, selain akademik yang melekat, itu ada organisasi. Dan pesan gua, kalau kalian sudah masuk di dunia mahasiswa, ya bergabunglah di organisasi gitu. Karena
di organisasi lo orang bisa dapetin relasi yang banyak. Ya gue nggak bisa nentuin lo orang bisa dapat apa nanti di organisasi, itu semua yang bisa nentuin lo orang mau nyari apa di organisasi, pasti ada, tinggal dari diri lo orang sendiri. Jadi saran gue, kalau nanti pun kalian udah jadi mahasiswa, ya gunainlah momen itu jadi momen yang sangat berharga, karena itu nggak bakal kalian dapetin lagi nantinya setelah lulus gitu. Jadi menarik ya pembicaraan ngobrol santainya sama presiden mahasiswa. Inilah sisi lain dari presiden mahasiswa yang mungkin teman-teman nggak bisa dapatin secara langsung atau nggak bisa nongkrong secara langsung karena kan lagi pandemi juga dan suasana kampus lagi libur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka silahkan di share dan jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe, dan bisa juga follow Instagram Bang Jeffrey di apa Bang? Di Jeffrey_Noval. Jeffrey_Noval. Dan kalau kalian punya video-video yang bakal gua bahas atau podcast selanjutnya, ngobrol santai selanjutnya, bisa kalian request di Instagram gua di @ibeng G-nya 5 kali, atau di Twitter gua @ibeng sama, atau bisa komen di kolom komentar. Buat teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk nonton yang udah nonton videonya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.